Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di apa ya, ini kita, ruang diskusi aja sih sebenarnya ya, memanfaatkan tugas memanfaatkan tugas hari ini yang temanya, bakat, konsistensi, dan, disiplin gitu ya. Kebetulan karena saya sendiri bakat disiplin tidak dominan dan bakat konsistensi juga B aja, sebenarnya pernah pernah ada di urutan kesekian belas gitu ya, kuning, tapi, kalau dengan peta terbaru itu kayak putih tapi titik-titik sama sebelumnya, jadi ya mungkin masih kuning juga, tapi ya tidak terlalu dominan lah gitu. Nah, kebetulan kan ada teman-teman yang ternyata bakat konsistensinya ada merah nih, ada di 7 teratas gitu kan. Sepertinya akan lebih, apa ya, lebih, ya lebih cocok lah gitu ya dijadikan, katakanlah dijadikan referensi seperti apa sih, wujud bakat bakat ini gitu ya, konsistensi dan disiplin di, teman-teman gitu. Nah, aku pamit jadi, sebenarnya dari kemarin sih, dari pas kita ngebedah bakat, Thinking Talents ya, itu sebenarnya udah pengen pakai ini. Jadi ada di NLP itu ada yang namanya neurological level. Eee, aku pamit share screen, mana ya kok tidak muncul, bentar saya ulang lagi. Mmm, jadi ada katakanlah kerangka kerja gitu ya, yang bisa dipakai untuk memodel keahlian seseorang. Nah, biasanya sih dipakai untuk memodel keahlian, skills gitu ya. Nah, tapi kalau aku lihat karena sebenarnya yang dibedah adalah peta pikirannya gitu, neurological level itu semacam layer-layer, apa ya, layer-layer kesadaran sih kalau aku boleh menyederhanakan. Nah ini aku ambil dari, biasanya dipakai di, Indonesia NLP Society untuk memodel keahlian seseorang gitu. Ada yang keahliannya menulis gitu, itu kita kita petakan gitulah kira-kira, perilaku itu, atau, belief apa yang diperlukan untuk dia bisa menulis dan semacamnya gitu. Nah, aku merasa kayak, bakat konsistensi dan disiplin ini kan termasuk yang katakanlah wujud ekspresinya itu patut jadi panutan ya. Bakat disiplin gitu loh. Sedangkan dari dulu kayaknya dari kecil ya, ini karena mungkin aku juga tipe-tipe yang, produk, pendidikan ya gitu ya, pendidikan konvensional, pendidikan jadul gitu ya, yang memang katanya dididik untuk disiplin, mesti ikut aturan, begini begitu gitu ya. Nah, padahal ternyata kalau di, talents mapping sendiri atau di, ininya ya 34 tema bakat ya gitu ya, bakat disiplin itu justru dari dalam. Gitu kan, ininya, keteraturannya tuh dari dalam, bukan diatur-atur sama orang lain, bukan diatur-atur dari luar gitu. Dan ternyata malah ada tema bakat lain, konsistensi justru yang, apa ya, semacam keteraturannya itu tergantung oleh, eksternal gitu kan, apa, atau dipengaruhi oleh, sistem, entah itu dia yang buat sendiri atau yang dibuat oleh orang lain gitu kan. Nah itu, jadi kayak sepertinya gitu ya, kalau misalnya kita bisa memetakan layer by layer gitu ya, ada sebenarnya kayak nah ini ada pertanyaan-pertanyaan pemandunya, nanti aku, eee, ya aku bantu memandu lah gitu ya sebagai moderator atau fasilitator diskusi hari ini. Jadi nanti teman-teman yang punya bakat konsistensi dan disiplin, nanti aku pamit bertanya, ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Jadi di level lingkungan, itu yang bentuknya sesuatu yang bisa kita lihat gitu ya, sesuatu yang tampak di lingkungan, entah itu di mananya, kapannya, konteks lingkungannya, terus nanti tampilan perilakunya seperti apa sih, terus nanti naik lagi ke level kemampuan, ya apakah ada ilmu tertentu, apakah ada kemampuan tertentu yang bisa diasah atau perlu dilakukan. Nah, itu nanti kita lihat, untuk yang memang udah bawaan lahir gitu ya, dari sananya seperti itu, kira-kira bisa nggak sih kita menggali sampai mungkin sampai bahkan layer belief gitu ya, keyakinan apa sih yang dimiliki oleh seseorang yang berbakat disiplin gitu, karena aku tidak punya bakat dominan disiplin, jadi tidak mungkin nggak kepikiran gitu. Terus sampai layer identitas juga bisa kita, gali gitu ya. Sampai layer paling tinggi sebenarnya layer spiritualitas. Jadi semacam niatan tertingginya apa sih atau kayak, kenapa sih menjadi disiplin itu penting gitu, bagi seorang yang punya bakat disiplin katakanlah gitu. Nah, nanti nanti kita kita coba gali dan, aku punya semacam
Aku udah buat ini sebenarnya ya biasa dipakai juga, aku udah buatin Jamboard, kalau temen-temen kadang suka pakai semacam whiteboard atau Jamboard gitu ya, nih aku share link-nya di kolom chat ya. Jadi semua bisa saling melengkapi jadi kita kayak tadi kan, ada list pertanyaan ya. Nah, nanti aku akan bantu memandu pertanyaannya, nanti teman-teman boleh bantu catat gitu ya, isi di sini gitu. Jadi nanti pas kita tanya level lingkungan misalnya, Teh Vanvi, biasanya si bakat, konsistensi ini itu munculnya di Eee, konteks waktu seperti apa atau biasanya di mana. Nah, itu nanti kita catat misalnya, oh biasanya bakat konsistensi ini muncul kalau pas lagi kerja, pas lagi di kantor. Nah, itu nanti kita catat misalnya ini double klik aja terus tulis di kantor. Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman silakan, kita melengkapi atau misalnya kita tulis tempat-tempat di kantor gitu ya. Nah, terus nanti kita jadi nanti kita akan bisa memetakan, supaya tujuannya adalah barangkali buat teman-teman yang nggak punya bakat, dominan konsistensi, ini aku bikin 2 halaman ya, ada bakat konsistensi, ada bakat disiplin. Nah, barangkali untuk teman-teman yang bakat konsistensi ataupun disiplin bukan bakat kuatnya gitu ya, bisa melatih atau bisa, melihat, oh ternyata bagian belief-nya yang bisa aku, aku katakanlah modifikasi gitu ya ternyata supaya bisa lebih konsisten atau misalkan disiplin gitu deh. Supaya bisa disiplin ternyata ada belief tertentu yang perlu dimiliki gitu. Nah itu kan kalau bukan orang yang berbakat disiplin bisa jadi, tidak otomatis gitu ya makanya kita coba petakan. Ini kalau misalnya mau nambah, sticky note lagi ada di sebelah kiri sini ya, gitu. Silakan dipetakan nanti kita sama-sama, eee, memetakan, ya inilah gitu ya, kita coba bedah lah gitu ya, kita coba bedah isi pikirannya seorang yang berbakat, Teh Vanvi lebih dominan konsistensi apa disiplin ya? Bentar kita sambil buka profiling ya. Saya di konsistensi saya tuh nomor 5. Oke. Nah, tapi disiplin saya di 30. Oke. Jadi Oh jauh menarik. banget, Coba kita jauh lihat ya. banget gitu ya. Jadi tapi ini jadi cerita dulu ya Mbak ya, Boleh, mangga misalnya silakan. gimana sih konsistensi saya. Karena Mhm. jujur saya nggak tahu kenapa sih bisa konsistensi saya di nomor 5 karena saya merasa tipenya nggak mungkin kalau konsisten enggak ya gitu, kurang Mhm. gitu. Cuma mungkin kalau untuk menaati aturan sepertinya iya gitu. Cuma Mmm, ini antara dorongan karena kan nah ini tuh antara dorongan dari responsibility juga bisa, kemudian mhm. dari komen yang suka instruksi-instruksi jelas itu kan mungkin bisa jadi salah satu dorongan dengan menaati aturan apabila instruksinya jelas gitu ya. Jadi saya kira awalnya itu dorongan dari bakat komen dan responsibility ini bisa Mmm, jadi konsistensi mungkin, tapi oh nggak tahu gitu. juga apakah itu mungkin memang dorongan dari dalam diri saya juga gitu kan. Mmm, Karena konsistensinya dulu saya malah lebih merasa bahwa dorongan learner gitu ya kemarin kayak mhm. input itu lebih 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 kelihatan gitu loh, perilakunya Mmm, lebih kelihatan di situ gitu. Jadi oke. makanya karena saya ya kira-kira belum terlalu merasa ini konsistensinya gimana gitu ya, tapi karena jadi gimana ya, jadi konsistensinya memang kalau ada aturan tertentu memang saya lebih suka mengikuti aturan gitu. Mhm. Mengikuti aturan ya, terus kalau misalnya memang ada suatu aturan dan memang semuanya itu harus stick to the rules gitu ya, ya Mhm. itu memang sebaiknya tidak ada pengecualian gitu. Jadi Oke. nggak bisa kalau misalnya ada aturannya gini terus mau pengecualian ya sebenarnya sih bisa, tapi kalau orang lain mungkin bisa, tapi kalau saya lebih memilih ya udah ikutin aja aturannya aja gitu, Mhm nggak mhm mhm. nggak bukan berarti nggak semuanya harus ikut aturan gitu ya, enggak sih, masih masih lah masih ikut kalau misalnya memang aturannya nggak sesuai dengan eh, prinsip saya ya mungkin saya lebih suka mengutarakannya mungkin dari komen kali ya, jadi ya Mmm, kalau misalnya nggak sesuai sama prinsip saya ya diutarakan gitu. mhm mhm.
Cuma Be memang untuk kesamaratakan, mhm, iya sih feeling-nya memang pokoknya semua orang itu, nggak perlu dibeda-bedain gitu, baik mhm, dalam meskipun dalam, keseharian ya, ini bukan pekerjaan gitu ya, tapi kalau mmm, memang aturannya atau memang kita punya teman atau punya, relasi gitu ya, ya memang nggak tidak suka membeda-bedakan orang gitu. oke. Mhm. Eee, Mhm. kalau tadi katanya bukan di kerjaan gitu, tapi, keseharian. Nah, itu peraturan-peraturan kayak gimana tuh, Teh, yang dimaksud? Nah, saya itu peraturan kalau saya itu karena disiplin saya kan, rendah ya gitu ya, Mhm, maksudnya banget di 34 jadi benar-benar saya tuh orangnya tidak teratur. Tapi sekarang malah orang itu sangat melihat saya orangnya sangat teratur gitu ya, mhm, timely dan well scheduled gitu biasanya. Nah, awalnya tuh saya biasa aja karena memang dulu saya sangat tidak teratur orangnya. mhm, Kemudian lagi berusaha untuk membuat, teratur karena awalnya kan saya punya schedule jadwal kayak gini nih, anak harus jam berapa harus nganter sekolah, terus mhm, siang apa yang harus saya kerjain nih, misalnya kalau lagi sekarang kan ngerjain tugas jam berapa sampai jam berapa, terus, setelah itu apa sih yang harus saya lakukan gitu, misalnya siang jemput anak atau, terus sore ngajar, bikin lesson plan dan lain-lain. Awalnya itu saya kesulitannya di situ, karena mungkin mmm, disiplinnya nggak tinggi ya, jadi benar-benar mhm, kesulitan dengan disiplin. Jadi kayak semuanya itu berantakan gitu ya, di otak juga berantakan, ini harus ngapain gitu ya. Mungkin dari mmm, situ akhirnya dorongan saya membuat rule saya sendiri gitu. mhm, Jadi mhm, akhirnya saya membuat, akhirnya saya kan waktu itu dari input-nya, saya belajar, mhm, input sama learner gitu ya, akhirnya saya mencoba belajar, apa sih tools yang bisa saya butuhkan buat supaya saya bisa, disiplin nih gitu. mhm, Karena itu nggak datang dari diri saya sendiri, kan harus dari luar nih ya, saya harus iya, dari luar gitu. Nah akhirnya apa, akhirnya saya waktu itu menemukan, bullet journaling. oke, Jadi akhirnya saya coba, eee akhirnya mungkin, bakat learner sama input nih ya yang mhm, keluar ya, cari-cari informasi tentang, apa tuh, tentang, cara time management yang baik kan ya, karena saya nggak disiplin. Terus mhm, akhirnya ketemulah, bullet journaling itu, akhirnya mungkin learner yang main ya, jadi saya, belajar nih tentang bullet journaling-nya. Nah mhm, dari situ kan, sudah belajar gimana sih cara time management-nya. Nah dari situ, lalu mungkin baru responsibility sama sama konsistensinya kan, karena saya sudah membuat aturan nih buat diri saya mhm, sendiri bahwa mhm, kamu jam sekian harus, sekian, komennya juga karena harus, apa, harus jelas kan ya, akhirnya saya memperjelas diri saya sendiri bahwa kamu jam mhm, sekian ini melakukan ini ya, gitu. Kamu jam sekian harus, nggak harus sih, tapi usahakan kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, gitu. Jadi akhirnya karena disiplinnya tidak datang dari dalam diri sendiri, mungkin memanfaatkan bakat lain supaya bisa lebih, disiplin atau teratur itu dari luar gitu, memanfaatkan bakat yang lain gitu sih. oke. Ya, 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 menarik. Ini aku rasa memang itulah wujud konsistensi ya, karena, berdasarkan sistem kan ya. Maksudnya tadi Iya, bisa jadi jadi membuat sistemnya sistem dibuat oleh sendiri. orang lain, bisa jadi oleh diri sendiri, kayak tadi Iya, betul. menemukan bullet journaling dan apa, ya memetakan tadi ya, memetakan kesanggupan Mhm. diri sendiri gitu ya akhirnya ya? Iya betul. Jadi kan memang mungkin karena si, konsistensi ini kan membutuhkan suatu sistem ya, Mbak, ya? Mhm, mhm, mhm. Ini Heeh, coba supaya sambil bisa aku buka konsisten. yang versi Galup ya, yang di-share di Google Classroom ya, kan ini ya. Hmm, saya juga belum baca full sih konsistensi. Jadi memang kalau dilihat definisinya kan, keenly aware of the need to treat people the same. Jadi bagaimana kesetaraan itu penting gitu kan, dia fairness atau konsistensi kan ininya, Mhm, tema bakatnya gitu. Jadi memang supaya ada equality itu, supaya ada kesetaraan treatment itu, maka dibuatlah sistem. Nah mungkin tadi kalau kalau yang disiplinnya rendah karena keteraturannya tidak datang dari diri sendiri, maka dia melihat dari luar, bagaimana nih supaya bisa, mengikuti katakanlah tadi sebuah keteraturan jadwal mhm. gitu ya, kalau Teh Vanvi kan Iya tadi iya. judulnya gitu, keteraturan Mhm jadwal yang mhm. mungkin
sesuai dengan lingkungan yang ya lingkungan hidupnya Teh Vanfi gitu ya, Iya, dengan mungkin ini dari rutinitasnya gitu kan. jadi ini lebih ke karena disiplinnya lebih mengantisipasi, bukan mengantisipasi ya, mengapa ya. Jadi karena disiplinnya saya di urutan terbawah, tapi ketika butuh sesuatu hal yang disiplin, nah jadi ya bikin sendiri aja gitu, memanfaatkan tempat Hmm. lain. Tapi ini disiplin ya. Jadi Mm-mm. lagi mungkin sepertinya kita membahas disiplin yang tidak apa, yang tidak dominan gitu, yang nggak dominan banget sih 30. Iya, 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 iya. Cuma kalau untuk konsistensi belum terlalu, mungkin pernah merasakan, cuma mungkin karena saya belum mendalami konsistensi ini seperti gimana sih ya di kehidupan sehari-hari banget gitu ya. Jadi mungkin belum merasa apa tuh, dorongannya tuh belum terlalu berasa, atau mungkin saya nggak merasakan gitu. Mungkin ada, cuma nggak kerasa nih gimana sih dorongan konsistensi gitu. Oke. Tapi kalau nggak, aku ini ya, maksudnya menarik bagaimana Teh Vanfi mengakunya kurang merasakan dorongan konsistensi, padahal yang dari tadi diceritain itu konsisten ini loh, Nah sebuah itu dorongan mungkin konsisten jadi menurut aku nggak ya. ngerasa Menurut kali ya. aku, nggak tahu teman-teman yang Betul lain betul. gimana, ada perspektif nggak? Kayaknya yang diceritain dari tadi bikin sistem untuk diri sendiri karena tidak tidak disiplin, maka saya perlu disiplin seperti orang-orang lain sudah Ah, disiplin. iya Itu mungkin kayaknya dorongan bisa konsistensi ya. deh. Iya nggak sih? Coba Jadi teman-teman kan kalau kadang ada kita yang nggak mau ngerasa, ini kita nggak boleh ya. merasa, tapi ternyata dorongannya itu memang datangnya dari dalam mungkin ya, gitu kan. Mungkin ada orang-orang yang nggak merasa, apalagi kalau mungkin di assessment, saya nggak gitu kok kayaknya gitu ya. Padahal mungkin di kesehariannya dia sudah melakukan itu mungkin ya. Eh iya mungkin ya, nggak tahu deh, coba kita cek teman-teman yang lain yang punya bakat Iya mungkin konsistensi. Teh Nurul juga kan aspeknya. tadi ya konsistensinya kuat ya Teh ya? Iya, iya bener Mbak. Heeh, Tapi gimana aku coba? sama tuh kayak Mbak Vanvi ya. Karena aku tuh juga disiplin tuh di 25. Oke, kita Disiplin lihat di 25, profilingnya. konsistensi di 4. Oke. Konsistensi merah, oh ya disiplin abu ya. Iya, Gitu kita juga yang dirasa, Mbak sama. Nurul. Jadi kalau aku sendiri sih sekarang udah ngerasa tuh gini. Jadi aku tuh orangnya santai banget, santuy banget, dan apalagi competitionku tuh kan ini ya, hitam ya. Jadi aku tuh Mm-mm. bener-bener hidup tuh ya kayak dijalanin aja gitu kan, santuy banget, bener-bener nggak yang apa ya, nggak yang nggak yang terstruktur gitu lah, maksudnya ya kalau nggak bisa ini ya udahlah ini gitu. Cuma Mm-mm. kalau berada dalam lingkungan yang berkaitan sama orang, karena kan kalau Mbak Vanvi kan kantor ya, kalau aku kan ibu rumah tangga. Jadi kalau Hmm. dalam berkaitan dengan orang, itu aku akan mencari tahu bahwa jadi maunya apa nih? Kita mau ngapain nih? Misalkan gitu kan, aturannya mau apa nih? Nah, nanti kalau aturannya gini ya udah, aku tuh strict banget kalau udah aturannya ditetapkan, itu ibaratnya mau goyang kanan kiri itu agak susah gitu. Karena Hmm. kan aturannya udah jelas gitu lah, ngapain Ya. kita mau kanan kiri, kan toh juga ibaratnya si aturan itu yang nentuin orang teman-teman semua, aku tinggal okein ya, oke, kita ikutin gitu. Jadi hal Hmm. itu yang kadang-kadang bikin orang mungkin sama kayak Mbak Vanvi tadi, eh jadi kesannya kita yang disiplin gitu loh. Padahal sebenarnya kita itu, saya pribadi ya, saya itu Mm-mm. sebenarnya cuma ngelakuin apa yang udah jadi kesepakatan gitu loh. Jadi Nah, jadi kalau ya. misalkan berkaitan sama orang lain, itu aku strict gitu loh, karena kan udah Oke. disepakati gitu lah, Ya, ya. konsisten kan. Jadi Itu kata aturannya kuncinya gini, berarti ya? Maksudnya menyesuaikan dengan kesepakatan itu kan, iya, kesepakatan itu adalah sebuah yaitu sistem, katakanlah, yaitu untuk men-treat orang dengan apa, dengan setara itu tadi ya, maksudnya kalau ada iya, kesepakatan kan jadi tahu bagaimana orang itu perlu di-treatment, bagaimana orang itu perlu diperlakukan. Kayaknya itu juga kata kuncinya konsistensi ya, berdasarkan kesepakatan, entah itu sama diri sendiri atau sama orang lain atau sama kantor misalnya, betul atau betul. gitu Ya, ya? mungkin Tergantung dengan konteksnya kan? aturan-aturan juga kayak gitu. Mhm, Betul mhm. betul, dengan Aturan itu juga aturan-aturan kayak gitu kesepakatan juga. kan? Aturan itu kan sebenarnya Betul betul, kesepakatan iya. kan? Iya kan? Betul, tapi kan kadang-kadang kita berada pada suatu kondisi yang aturan itu dibuat oleh orang lain, kita tidak ada di situ kan. Heeh, Jadi kan iya, misalkan ketika kita berada dalam satu kelompok, terus mhm, oke kita sepakat ini ya deal, aku ada di situ. Atau mhm. misalkan sebelum kita ada di situ peraturan sudah ada Oh, gitu kan. ya, 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 Jadi ya.
aku akan jadi sangat strict dengan si aturan itu gitu loh. Padahal ibaratnya bisa kanan kiri goyang-goyang dikit lah gitu tuh masih kayaknya apa gitu loh. Apalagi dengan responsibility yang kuat ya. Jadi kayaknya agak berat gitu untuk melakukan sebuah pelanggaran gitu. Gitulah. Cuma ya begitulah mungkin ya dengan si konsistensi dan tinggi dengan si disiplin minim. Betul ya Mbak Vanvi ya? Kita sesama nih kayaknya. Iya Mbak, nih sama banget. Apa tuh namanya? Apa sih tadi selain disiplin yang Kon mhm, yang abu-abu itu satu lagi eh, apa ya tadi? Karena konsistensinya coba tinggi kita kan, geser. disiplin rendah, terus apalagi tadi ya pokoknya saya juga bareng nih tapi oh competition ya sama competition saya di 30 jadi santuy banget. Competition. Oke. Iya, orang mau Benar-benar. ngapain maju, ya udah silahkan aja. Iya. Iya 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 iya. Kayak yang lain udah kejar-kejaran, kita masih santai Dia masih jalan. santai ya udah deh. Oke. Kecuali kalau Udah santai. konsistensinya apa, aturannya emang harus cepet lah baru kita lari gitu Nah kayak. itu aturannya, kalau udah aturannya pokoknya rulesnya tanggal sekian deadline-nya gitu ya, rulesnya seperti ini, oke ayo gitu. Tapi kalau misalnya yang menang dapat ini, yang ini atau dapat keyword gitu ya, Nggak ya tertarik ya? udah silakan. Nggak Ya udah tertarik sok ya? atau Iya sok betul. atau kalau mau diambil hadiahnya saya ngalah aja. Atau yang lain udah sampai sini nih gitu ya, ya udah gitu. Iya 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 iya. Oh gitu. Ini karena Teh Vanvi juga ada bakat responsibility ya. Jadi kalau dikasih deadline auto jalan ya. Oh iya deadline tanggal Nah, segini biasanya responsible gitu ya. deadline atau biasanya kalau nggak deadline pun ini kerjakan ya gitu. Biasanya kalau udah ngomong Hmm, kerjakan ya, ya kalau ya nggak ya. dikerjain kepikiran. Kalau udah ditugasin jalan gitu ya. Ya kepikiran kalau nggak itu masih Sama ya pokoknya kepikirannya tadi. gitu sih gitu. Hmm, Lucu oke. ya. Iya iya iya. Menarik. Kalau Mbak Nurul tadi ada, oh ya responsibility juga ya. Kayaknya Benar. emang ini ya, maksudnya nggak selalu sih, tapi kayak deket-deketan gitu ya, konsistensi sama responsibility karena berhubungan dengan eksternal, tugas dari Hmm. luar, aturan dari luar. Kadang-kadang kayaknya ya sering, kadang-kadang apa sering, kok jadi nggak konsisten. Kadang-kadang sama sering mirip lah ya. Tapi ini ada yang tadi ada siapa yang nggak ya yang konsistensi sama disiplinnya tinggi gitu ya. Jadi Wih, itu mantap Bu harus banget itu. Ismi, ada kayak ya. Bu Ismi Oh, Bu udah Ismi gabung ya? belum Bu Saya Ismi? Bu, Ada Ada Bu Bu Ismi ada. Ismi. Ini saya juga penasaran ini gimana disiplin ya Mbak, point of tinggi. view-nya ya. oh Mbak Lina juga ya. Coba kita tampilkan siapa nih Mbak Lina dulu kali. Eh, Aku izin Lin. okem ya. Oh ya aman, nggak apa-apa. Kita lihat ya. Wih, ada konsistensi ada, disiplin. Sama-sama merah. Gimana rasanya Mbak Mbak Lina? Gimana tuh ekspresinya atau seperti apakah hidupnya? Apakah sangat sedemikian tertata rapi gitu ya? Terjadwal rapi maksudnya. Ya, dulu masih single begitu ya. Cuman sekarang udah punya anak, jadi harus menurunkan disiplin dan tapi tetap konsisten menjalankannya gitu. Oke. Kalau disiplinnya udah ya sudahlah diturunkan dulu standar. eh apa maksudnya berarti ini kan konteksnya ada dua konteks ya ada Oh, Mbak Lina ya dulu waktu kerja gimana sekarang waktu di rumah ngurus anak gimana nah itu coba boleh sedikit di apa ya diceritakan gitu ya perbedaannya gimana dulu gimana sekarang gimana gitu terus aku yang bikin penasaran sebenarnya justru dibilang karena sekarang punya anak standar disiplinnya turun hah apa kenapa mesti turun ya enggak. Ininya sih lebih ke standar rapihnya ya, housekeepingnya lah. Oh, oke. Iya, iya, iya. Kalau dulu Tapi kan kayaknya disiplin tuh semua lebih harus ke tertata. oh, oke. Ya, ya, ya. Boleh diceritain Eh, deh barangkali seperti apa sih ekspresinya dulu sebelum ada dulu. anak dan sekarang ya dulu waktu pas tadi kan katanya konteksnya pas masih single sama sekarang pas udah Mm, punya anak agak beda. Nah, itu ekspresinya gimana tuh perbedaannya? Mangga. eh, sebenarnya hampir mirip-mirip sih, cuman eh, kalau dulu bersih itu harus benar-benar kinclong gitu ya. Kalau sekarang ya udahlah ada mainan anak di lantai nggak apa-apa gitu kan. Nah, apa ya disiplin dan konsistensi itu
mendorong aku kayak udah punya jadwal harian gitu loh, Mbak. Mhm. Jadi dari aku bangun tidur tuh aku udah tahu aku mau ngapain aja hari ini. Oke. Jadi misalkan bangun tuh pagi kan ya, terus ya rutinitas pagi sholat dan lain-lain gitu, sampai berangkat kerja itu apa ya rutin gitu loh. Jadi menurut aku itu nggak membosankan dan apa waktu yang jadwal itu bikin enjoy daripada sesuatu yang datang tiba-tiba. Oke. Adaptability aku juga putih sih, tapi Mmm. apa namanya aku tuh gak suka hal-hal yang nggak tertata gitu loh. Terus Oke. kalau misalkan ya itu kamar cenderung rapih ya. Terus aku juga bersihinnya tuh konsisten sampai sekarang pun gitu. Jadi sebelum anak-anak bangun tidur tuh apa aku udah bersih-bersih rumah. Jadi ada satu apa kayak aku memenuhi kebutuhan aku entah 5 atau 10 menit aku melihat rumah aku tuh rapi. Oke. Iya Nah, iya 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 itu. iya. Terus apa lagi ya? Kalau konsistensinya ya tadi kalau kayak Mbak itu ngikutin aturan ya. Tapi aku kadang bikin aturan aku sendiri. Jadi kayak misalkan oke anak-anak jam 7 udah bangun, udah mandi, habis itu makan. Nah, habis itu terserah mereka mau ngapain gitu. Tapi kadang aku maksa itu kan. Padahal kalau anak-anak biasanya mereka ada keinginan sendiri gitu ya. Tapi mungkin Mhm. karena mereka sudah terbiasa dengan jadwal itu, jadi mereka juga sama. Kalau jam 7 belum mandi, tuh mereka yang jadi gerah sendiri minta mandi. Oke. Jam 4 sore belum makan, mereka tuh udah marah-marah, Oh gitu. minta makan. Berarti ini ya, maksudnya kayak sepertinya anak-anak tapi anak-anak memang mengikuti rutinitas sih. Heeh. Heeh, iya. Emang Tapi kan emang iya gitu, iya, masih jadi kadang ekspresi. aku suka bingung, dulu ya, belum ngerti TM ya, aku suka bingung sama Mhm. teman-teman aku bilang, "Anak aku, GTM," gitu. Terus aku tanya ya, "Emang kenapa GTM-nya?" Kan gitu. Terus ternyata dia jadwal tidur dan jadwal makannya itu nggak teratur, makanya menyebabkan itu. Itu sih yang menarik. Terus aku bilang, "Lah, itu kan bisa diatur," aku. Tapi ya Ya ternyata ya memang ya ada ya ya. orang yang disiplin dan konsistensinya lemah ya. Jadi mereka nggak bisa belum apa mungkin tidak bisa mengatur itu gitu. Dulu aku pikirnya, "Ih, kok gitu aja nggak bisa diatur sih?" Aku pikirnya gitu. Tapi Mmm. ternyata memang ada segitunya yang nggak bisa teratur. Ya Nah, ya kalau ya ya. misalkan dulu masih kerja dan single, aku menggunakan bakat ini untuk produktifnya ya, itu di ini karena aku di bagian dulu perencanaan dan pengendalian ada maturity level ya. Jadi kan ya Mhm. kita harus menyesuaikan sama ininya kan, ada maturity manajemen aset. Jadi kita harus ngikutin comply sama ketentuannya itu. Nah, Mhm. di situ tuh aku jadi rapih filing filing data-datanya, terus abis itu eh, apa namanya eh, kesesuaiannya juga gitu karena kan konsistensi kita ngikutin aturan ya jadi itu kepake banget di situ dan sebelumnya kan aku menggantikan kan nggak aku ujuk-ujuk situ kan pasti ada orang yang sebelumnya ya dan aku tuh buka komputernya yang aku bingung ini datanya pada gimana sih berantakan banget akhirnya Oke. aku yang rapihin tuh jadi dokumen soft maupun hard itu menurut aku lebih enak dipandang kalau mereka tuh rapih gitu loh Mbak. Mmm. Kadang kayak mikir ya temen aku jujur OCD lagi enggak Jadi kok aku kalau nggak kalau segitunya gitu. file-file gitu, data gitu selalu rapih juga di komputer? Iya aku sama kayak Mbak Dila kan kata Mbak Dila misalkan kita punya nih Ini materi konsistensi berarti ya? apa ini nih materi TM apa 90 advance ini Mhm. nah itu ada di dalam folder TM terus nanti ada di dalam folder aku gitu ya karena kan laptopnya barengan ya ada dokumen-dokumen suami juga gitu. Nah, Mmm. terus suami juga sama tuh, sukanya download-download, tapi nggak di filing gitu. Jadi nanti aku yang rapi. Mmm. Oke, Jadi iya iya iya. munculnya gitu disiplinnya ya. Itu Terus kayaknya lebih ke konsistensi deh, kalau yang itu tadi ya, konsistensi. terkait merapikan data itu karena kalau menurutku ya, ini menurutku sih, karena aku Heeh. juga ada konsistensi kuning gitu kan. Memang suka apa ya, bukan lebih ke keteraturan by system gitu. Jadi
eee, bukan kayak bedainnya sama arranger, kalau arranger kan lebih terkait sumber daya SDM ya, mengelola orang gitu, menempatkan orang ya itulah gitu ya, arranging people gitu ya. Kalau si konsistensi ini lebih ke sistem kayak Nih, misalnya nih kalau aku tadi kan kalau Mbak Lina juga contohnya, itu ya tadi menyusun data di komputer tuh juga ada sistem filingnya tersendiri gitu ya. Jadi ada sistem filing tersendiri. Nah, aku biasanya mengaitkan konsistensi itu dengan sistem gitu. Jadi kayak misalnya nih, makanya tadi aku sempet agak agak heran ketika Kaget. orang-orang yang punya bakat konsistensi bilangnya tidak terlalu merasakan bakat konsistensi, padahal kalau menurutku nih ya, ibu-ibu rumah tangga, ini karena aku juga banyak WFH gitu ya, kerjanya di rumah. Jadi punya ngurusin rumah itu kan kayak termasuk ngurusin dapur gitu ya. Katakanlah ini ya rak piring. Rak piring itu selalu bikin aku gemes. Kenapa? Karena orang-orang serumah itu kayak nggak punya sistem tertentu untuk nyusun piring di rak piring. Jadi, Iya itu. nah ya kan kayak kalau misalnya ini piring yang cekung sama piring yang datar, itu baiknya dipisahin. Kenapa? Biar kalau pas narik piring tuh nggak ketarik semua terus jatuh pecah. Iya. Itu paling bikin aku sebel. Itu paling bikin aku sebel kalau itu kejadian. Makanya aku bikin sistem, jadi tiap kali aku cuci piring, pas lihat rak piring, aduh berantakan lagi, udah aku susun lagi. Disusun Itu lagi. karena demi apa? Demi memudahkan aku sendiri. Nah, itu menurut aku dorongan konsistensi juga tuh gitu, yang kayak gitu. Jadi ada sistemnya menyusun barang-barang tuh supaya gampang ditemuin lagi, supaya memudahkan hidup aku gitu. Itu itu adalah kalau menurutku ekspresi bakat konsistensi di aku tuh kayak gitu. Setidaknya aku butuh sebuah sistem yang membuat hidup aku lebih mudah, lebih tertata gitu. Seenggaknya memudahkan lah gitu, nggak nyusahin diri sendiri gitu. Gitu. Kalau Mbak Lina atau teman-teman yang lain gitu juga nggak? Gerah gitu kalau lihat rak piring kenapa berantakan lagi ya, aduh diberesin lagi. Aku kira itu juga Nadila. ini. Ya, siapa? Apa namanya, dorongan disiplin juga? Enggak juga ya? Barusan Itu siapa yang manggil? Oh, Bu Mbak Ismi. kayaknya. Bu Ismi, Mbak silakan Nadila, Bu Ismi itu ya. mau tanya tentang rak piring itu konsistensi atau disiplin ya? Kalau Kayaknya aku itu disiplinnya dorongan abu. disiplin deh, Mbak. Disiplinnya abu ya. Kalau aku kan ngelihatnya ya, ini kita coba Soalnya lihat keteraturan. beda definisinya konsistensi sama disiplin deh. Tadi kita buka ini konsistensi yang ini kan. Yang disiplin coba aku buka juga. Kalau yang aku tangkap ya ini teman-teman boleh loh, yang ada juga yang lebih senior di sini, ada Mbak Wening tadi. Mbak Wening boleh urun perspektifnya, Mbak Wening bantu kami membedakan antara konsistensi dan disiplin. Tapi kalau yang aku tangkap ya, disiplin itu biasanya lebih sering terkait jadwal, tapi Dokumen. terkait environment juga bisa nih. Tapi soalnya kalau di aku disiplinnya tuh abu. Disiplin. Ini mungkin Mbak Dila jadinya ngerasa kesel orang yang tidak mengikuti aturan yang piring disusun gitu ya. Iya. Kalau aku lebih satu itu kesel sama orangnya, dua lebih kegerah karena ini nggak utuh gitu. Iya. Jadi kayak misalkan buku tuh harus disusun di rak buku. Tapi sekarang aku punya anak balita ya. Jadi kadang mereka bawa buku ke atas kasur gitu. Nanti dibaca sampai kadang yang lecek. satu ini udah dibaca nih, terus mau tidur ya. Ternyata dia turun lagi ngambil lagi. Jadi kan yang satu itu belum dibalikin tapi dia udah ngambil lagi. Jadi nanti ada beberapa di atas kasur gitu. Jadi ini tuh kasur buat tempat tidur gitu. Ya. Gerah gitu ya ngeliatnya, aduh kok begini lagi gitu. Kok berantakan lagi. Oke, baik. Ya. Ini deskripsinya kan dari Gallup ya. Itu kalau yang terkait itu ya. Terus kalau terkait dokumen lebih rapih juga nyusun-nyusunnya. Ya mau jangan itu nanti kena during. Ini kata kuncinya nih berarti nih. Terorganisir, rutinitas, ada menyusun timeline, deadline. Oh, ada yang raise hand, silakan. Kenal diri nih siapa? Mbak Dila ya? Aku, Dila. Oh, ya. Ini aku tiap kali manggil Mbak Dila tuh berasa manggil nama sendiri. Ya, Mangga silakan teh. Mbak Lina izin nanya.
Mbak Boleh. Lina Ranger-nya di nomor berapa? 14 kalau nggak salah. Coba kita lihat profilingnya Masih lagi. bakat kuat gitu kali ya. Kuat. Iya. Ini Ada dia. 14. dorongan dari Ranger nggak sih? Kok aku nangkepnya tadi kalau yang teratur-teratur yang filenya rapi itu kok Hmm, Ranger ya? Kayaknya eh, dinamikanya begitu ya, Bu ya. memperkuat sih kayaknya ya, semakin apa, jadi kan udah ada konsistensi iya, disiplin iya, ditambah arranger gitu. Jadi kayak tadi yang Mbak Lina bilangnya kayak rada-rada OCD ya gitu. Gitu Tapi ya. enggak kok. Enggak sih, enggak. Kalau OCD itu kan udah disorder tuh kelainan. Jadi biasanya yang disebut disorder tuh kalau udah mengganggu produktivitas. Nah, justru kalau ini kan kalau kita talent mapping kan arahnya justru aktivitas produktif ya kan. Selama Mm-mm. selama itu bermanfaat untuk produktivitas ya maka itu baik gitu. Tapi kalau itu sudah tidak berguna apalagi malah mengganggu, nah baru itu disorder gitu. Jadi emang kita di masyarakat sekarang mudah dengan labeling gitu ya. Jadi ya setiap mau pakai label hati-hati aja itu dimaksudkan untuk apa gitu. Kalau buat bercandaan doang kayak OCD ya tapi bercanda doang mah nggak apa-apa, asal Iya. jangan dianggap serius. Gitu ya. Tadi Mm-mm. ada chat dari Mbak Wening kayaknya gimana, Coba aja. lebih Aku valid tuh kalau kadang dari yang dulu berbakat kuat. Oh, pengalaman 12 tahun hidup sama disiplin dan konsistensi. Boleh nanti Mbak Wening kalau mau ikut bercerita ya, aku bagaimana tuh rasanya. Mhm. aku tuh Eh, dulu sampai di tempat kerja ya kan udah masa ada petugas kebersihannya gitu ya. mhm. Tapi aku setiap pagi tetap ngelapin meja aku, tetap menata lagi dulu. Terus Oke. udah oh ini rapi. Oke, aku baru duduk dan baru bekerja. Iya 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 iya. Aku boleh ini nggak, maksudnya itu kan seperti kayak wujud perilakunya itu, ini ya, maksudnya aku coba kayak balik lagi, pengen memetakan gitu, bahwa tadi ada wujud perilaku selalu menyusun data, terus bahkan, walaupun udah ada cleaning service, tetap ini ya, tetap Bersihin lagi. bersih-bersih gitu, tetap beberes, Mm-mm. bersih-bersih. Nah, itu kayak, apa namanya, sebenarnya belief-nya apa sih ketika melakukan itu gitu? Walaupun udah ada yang bersih-bersih, tetap tetap dilakuin, tetap bersih-bersih lagi gitu. Nggak tahu dorongan gitu aja. Kayak aku kerasa Maksudnya ya apa yang ini harus dipikirin bersih gitu? gitu. Apa yang dipikirin gitu ketika Apa yang melakukan itu? dipikirin? Kayak masih berdebu aja lah ininya. Itu aku Oh, kebiasaan tuh kayak kayak kurang bersih misalkan gitu ya? kita aku pergi kemana gitu ya, makan di luar gitu Oke, misalnya. disiplin ya. Itu sama meja udah dibersihin, kadang aku ambil susu lagi, kadang aku bersihin lagi. Astagfirullah. Oke. Iya 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 iya. Nah ini jadi kayak karena standarnya ternyata, beda gitu ya, tidak standar kebersihannya beda gitu ya? Iya, ini nih ikannya nih. Kalian mau ikan? Nih. Oke. Ada lagi mungkin yaitu selain dirasa, kurang Terus bersih, ini apa masih namanya? apa? Kayak ini ya, karena ada dorongan deliberatif juga. Aku rasa sih jadi kayak safekeeper gitu kan. Dan itu juga jadi ini apa sih? Apa ST30 ya? Di ST30 tuh ada. Jadi kayak apa? Semuanya itu tertata untuk supaya nggak terjadi cedera. Itu berat banget bahasanya ya. Oke. Oke, Jadi kayak misalkan naro apa yang berbahaya lah gitu. Itu aku apa namanya benar-benar naruhnya tuh yang nggak boleh kelihatan anak gitu kan. Terus dulu tuh sempet pengen beli ini tuh nggak Mbak, apa busa buat nempelin di tembok-tembok gitu. Karena aku takutnya nanti anakku main kejedot dan itu kan. Tapi ternyata aku pikir lagi ya mereka juga harus belajar hati-hati gitu. Jadi ya sudah biarkan. oke. Ada nggak sih maksudnya kayak dengan bakat disiplin ini gitu ya, tadi kalau aku ngelihatnya udah mulai, ini mengarahnya ke disiplinnya sih kayaknya gitu ya, keteraturannya. Nah itu aku jadi kalau dari ceritanya Mbak Lina nih, aku sih agak agak
Karena sama-sama kuat konsistensi dan disiplinnya gitu. Jadi aku agak kesulitan Jadi membedakan yang mana dorongan membedakannya. disiplin, yang mana konsistensi karena kayak udah nyatu gitu kan. Udah mah Heeh. dari diri sendiri disiplin, teratur, rapi gitu kan. Udah gitu bikin sistem juga, bikin sistem buat ya itu lingkungan sendiri, lingkungan hidupnya atau lingkungan kerjanya sendiri gitu. Tapi ya itu juga ternyata ada dorongan deliberatif. Nah, mungkin ini dari Mbak Lina atau teman-teman yang lain juga yang punya bakatnya silakan gitu ya melengkapi. Mm. Dari segi kompetensi itu lebih kayak keahlian atau apa ya, skill gitu, skill. Kompetensi atau skill ya. Jadi sebenarnya dengan punya bakat disiplin dan atau konsistensi gitu ya, teman-teman yang lain silakan nanti melengkapi. Ada nggak sih skill yang jadinya terlatih gitu, kompetensi yang jadinya terlatih dengan punya bakat disiplin dan konsistensi? Jadi jago apa gitu? Kalau jadi jago apa ya? Jago bersih-bersih. Iya betul. Bersih-bersihnya tuh yang ada yang spesifik nggak? Misalnya jadi kayak, Gimana? iya, jadi kinclong banget gitu. Atau jadi Kamu kayak, tahu gak sih, aku tuh kompetensi, kok kan tadi ya dibilang kompetisi, jadi konsistensinya hanya untuk memenuhi aturan gitu. Nah, aku tuh sampai bertahun-tahun lah ya, ruangan aku tuh jadi menang lomba 5S gitu loh. apa yang itu Tapi ya, apa tuh 5S tuh apa sih? 5S yang apa, Seiri itu, ringkas, rapi, resik. Oh, 5R bukan? 5. Iya kan itu 5R-nya, kalau Heeh. 5S-nya kan Oh, Seiri, Seiko, itu kan. Gue setiap oh, kali lomba itu menang kita ruangan. oke. Jadi Dan itu terampil itu ya, apa sih itu kalau disederhanakan itu lomba apa namanya? lomba apa ya? 5S Ya udah 5S lah ya. Terus 5S tuh apa sih? Apa tadi? apa? Aku lupa deh. Seiri, Seiton, terus apa? Itu istilah ya? Shitsuke, Seiketsu. Oh, Enggak, itu istilah ini itu kan 5R kalau bahasa iya, Indonesianya. yang bahasa Indonesia aja, jangan yang bahasa Jepang. Nggak ngerti. Nggak hafal. Resik, apa sih 5R. resik, rapi ya? Ringkas, resik, rapi. Ringkas, DST gitulah ya. Oke. Rawat rajin. Rawat Wih, rajin. hafal. Nggak apa sih, googling, Mbak. Oh iya, baik. Terima kasih sudah bantu melengkapi. Iya, oh ini ya Alifnya jadi mana, Mah? Oh, sama jadi Mas Novan ahli. ya? Oke. Nah, terus ada lagi nggak? Mungkin teman-teman yang lain juga mau melengkapi yang punya bakat. Oh, tadi banyak kan yang punya disiplin ya. Yang punya Kalau nggak, konsistensi juga boleh. Apa yang ini tadi punya Mbak, apa namanya? Kayak complying dokumen-dokumen ISO gitu loh. Itu Oh, kayaknya butuh tuh orang yang seperti itu. compiling. Ya, jadi kan kalau aku sih pengalaman ya, mungkin karena dorongan itu juga, jadi orang ngelihat. Jadi aku sebenarnya bukan di bidang itu, tapi aku jadi tim untuk merubah dokumen, terus menyesuaikan dokumen karena mau sertifikasi gitu. Oh, oke. Ya. Orang yang Baik. bisa bilang konsistensi tuh itu kalau yang produktifnya ya. Oke. Ya, jadi compiling bukan ngumpulinnya, lebih ke menata ya, menyatukan, compiling lah ya. Compiling itu bahasa Indonesianya apa sih? Menyatukan, Itu menata kalau nggak salah itu juga ini deh. dokumen. Di apa? Di tipe kekuatan, bukan tipe kekuatan, potensi kekuatannya disiplin, itu juga kan ya, salah satunya ya compiling. Coba kita lihat di profilingnya lagi ya. Di strength cluster ya, bisa juga ya. Mana sih? Ini gesernya di box ini. Di bawah ini bukan sih? Iya nih, compiling, filling, hosting. Oh ya, ini di bawah. Ya kan? Ya. Oke. Filing. Oh ya, ini ya areanya ya. Oh ya, benar. Organizing, scheduling, typewriting. Sip.
Teh Vanfi silakan mau menambahkan apa Teh? Iya, ini Mbak, kebetulan mana ya tadi? Konsistensi ya. Mm-mm, Kebetulan kan saya mengajar, tapi mengajarnya skup kecil ya, karena cuma ngajar les gitu ya. mm-mm, Nah, lebih ke kalau misalnya berlaku adil untuk terus gitu ya. Jadi mm-mm, emang dorongan aja kalau misalnya anak satu ini harus begini, ya anak yang lain pun ya rulesnya nggak jauh berbeda gitu. Jadi emang sulit sih membeda-bedakan anaknya gitu. Yang ini harus digimanain gitu ya. Jadi mm-mm. meskipun rulesnya itu sesuai sama kemampuan atau capability mereka, cuma berusaha aja semuanya itu mendapatkan porsi yang sama gitu. Oke, porsi yang sama. Hmm. Ini kalau Teh Vanfi tuh ngajarnya ngajar tutoring Nah, atau ngajar bimbel tutor les. kelas? Nggak Apa? tutor les aja. Oh, tutor. Tutornya tapi grup, Biasanya bisa grup gitu ya? bisa grup pun paling small group 3 atau 2 biasanya sih, tapi sekarang lebih ke private. Oke. Paling itu sih dorongan dari konsistensinya mungkin ya, jadi berusaha itu pokoknya kalau misalnya anak yang ini kemampuannya itu harus sesuai sama kemampuan dia. Jadi kalau misalnya ya anak ini nih kemampuannya udah sekian gitu ya, yang ini juga nggak harus sama rata sih Oh, kemampuannya, cuma sesuai kemampuan. jadi kalau misalnya anak A punya peningkatan gitu ya, yang B dan C juga setidaknya harus punya peningkatan juga gitu, nggak mentok gitu. Jadi usaha sih gimana supaya sama-sama mereka punya peningkatan gitu. Oke. Paling gitu sih, Teh. Oke, peningkatan belajarnya gitu ya. Oh iya ya, berarti ini sebenarnya walaupun memperlakukan dengan porsi yang sama tuh lebih ke arah ininya increment-nya gitu ya, peningkatan belajarnya. Jadi maksudnya kayak tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anaknya, bukan berarti dipukul rata gitu kan ya. Iya betul. Heeh. Oke, ya berarti menerapkan diferensiasi juga sebenarnya gitu kan. Tapi Ya, yang diperlakukan dengan rata tuh berarti kalau anak yang ini improve, yang lain juga improve gitu maksudnya ya Teh ya. iya berusaha supaya ya dia juga ikut improve kayak yang lain gitu. Oke. Eh, Nah, kalau Teh Vanfi, ini aku coba tadi ya yang di disiplin udah ada sampai level belief nih. Yang di konsistensi mungkin Teh Vanfi dan teman-teman yang lain juga mau menambahkan dari ekspresi bakat yang tadi konsistensinya itu kalau Teh Vanfi kan tadi memperlakukan apa dengan porsi yang sesuai gitu ya secara peningkatan kualitas belajarnya atau progres belajarnya gitu ya. Kalau Mbak Lina juga tadi ada perilaku menyusun data dengan rapi terus kayak yang bersih-bersih ini masuk ke disiplin kali ya tadi ya. Oh ya udah masuk ke disiplin. Apa namanya? Nah, terus berarti dengan melakukan itu atau mungkin tadi ada lagi nggak ya yang mau kasih contoh perilaku konsistensinya? Bu Ismi kayaknya udah buka mic. Bu Ismi mau Iya, cerita konsistensinya gimana Bu Ismi? iya. Eh, sebetulnya sebetulnya saya waktu dapat hasil TMA ini Mm-mm, mm-mm. agak-agak kaget sih. Saya konsistensi nomor 2 gitu kan, terus Oh disiplin nomor oke. 6 Oh, gitu kita kan. lihat. Kebetulan waktu itu Mbak Wening yang feedback, saya sempat Oh. apa yang Mbak Wening ya? Waktu itu saya bilang, Mbak Wening kayaknya saya nggak gitu deh. Saya sempat bilang kayak gitu. Terus Mbak Wening kasih Oke. contoh gitu kan. Terus iya iya saya kayak gitu waktu Mbak Wening kasih contoh. Kalau saya lihat setelah saya belajar kan waktu itu saya TMA kan sebelum TM basic ya. Mm-mm, Nah, eh waktu itu sih yang saya tangkap konsistensi ini kita yang mengikuti aturan yang dari luar, bukan mm-mm, kita yang bikin aturan gitu mm-mm, kan. Sedangkan disiplin itu kita yang bikin aturan sendiri. Jadi mm-mm, kalau konsistensi itu kita mengikuti aturan yang ada dari luar diri saya gitu, diri kita. mm-mm. Nah, kalau disiplin kita sendiri yang bikin aturan untuk diri saya dan sekitar kayak gitu. Itu yang saya tangkap waktu itu. Eh, Kalau konsistensi, maka tadi kan saya WA Japri Mbak Nadila kan ya. Kayaknya Mm-mm. saya mungkin karena saya bukan wanita karir kali ya. Saya berkarir dulu cuma sebentar banget sebelum punya anak pertama. Terus habis itu saya banyak jadi orang ibu rumah tangga. Jadi kayaknya bakat konsistensi ini rasanya kok nggak begitu ber, ber apa kelihatan di saya, atau mungkin karena kayaknya sih
lingkungan saya tuh konsistensi lemah dan disiplin lemah juga, jadinya saya terbawa. Saya terbawa tidak dalam iniannya tidak konsistensi, walaupun sebenarnya dorongan itu ada dalam diri saya. Itu yang saya sadari sekarang gitu loh Mbak Nadil. Kalau dulu itu saya kan basicnya itu perawat ya. Kalau pada saat kerja memang kita kan ada SOP-nya untuk semua tindakan itu kan memang ada SOP-nya. Jadi saya enjoy aja. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya pernah di rumah sakit RSTP dan MMC itu saya ditempatkan di ruang rawat inap itu VIP gitu. Nah, dan saya tidak melihat pasien VIP itu menjadi orang VIP juga gitu loh. Bagi saya dia sama aja mau dia VIP kelas 1, kelas 3 bagi saya sama aja. Kalau memang dia gimana ya, kadang-kadang mungkin orang beda-beda ya, ada yang mungkin suka senyum, servis bagaimana mungkin karena rumah sakit swasta gitu kan, tapi bagi saya itu nggak berlaku gitu loh. Nah, kadang ini saya jadi flashback ya, karena itu udah lama sekali kan. Cuma bagi saya nggak ada istimewanya, dia cuma VIP ya, dia dapat kamar sendiri. Kalau kelas 2 bertiga, kelas 3 berenam, cuma itu aja bedanya. Tapi dalam hal lain ya bagi saya tuh nggak ada beda gitu. Mungkin itu masuk dalam namanya konsistensi yang tampak bagi saya. Nah, terus kalau disiplin, waktu itu saya pernah Cocok jadi perawat kamar bedah katanya. Oh iya, baik. oh iya, kamar bedah tuh maksudnya apa? Rawat inapnya atau di OK-nya Mbak Wening? Nah, kalau disiplin waktu itu saya juga bilang gini, Mbak Wening kayaknya saya nggak disiplin deh, karena saya tuh sering dibilang kamu tuh nggak disiplin kayak gitu kan. Nah, terus waktu itu Mbak Wening tuh kasih contoh. Coba kalau misalnya dalam bekerja di rumah, punya aturan sendiri nggak? Gitu. Terus, oh iya, kadang-kadang kalau misalnya saya lagi nggak ada yang bantu gitu kan. Nah, itu kan mau nggak mau saya harus melakukan semuanya. Saya cuma punya prinsip gini, saya nggak mau dikerjain sama kerjaan gitu. Karena kerjaan rumah tuh kayaknya kok nggak habis-habis ya. Saya nggak suka sebetulnya. Kok nggak selesai-selesai, mana ada me time saya, mana ada waktu buat saya gitu. Nah, terus ini nggak bisa nih kayak gini nih. Saya harus atur. Saya cuma kadang-kadang kalau kayak gitu saya mundur dulu. Saya liatin dulu mana yang mau saya kerjain gitu kan. Nah, oke, kalau gitu saya kalau gosok ini biar cepet gitu. Berarti harus begini. Pakaian yang kecil dulu. Abis itu ini nih saya susun semuanya. Jadi saya rapihin sebelum saya mulai. Saya rapihin semuanya dulu. Saya tumpuk. Oh, oke, jadi cepet ngerjainnya. Begitu juga dalam penataan di dapur gitu, saya udah tahu ini tempat mangkok di sini, tempat ini di sini, dan semuanya dalam jangkauan gitu. Dan ngambilnya tuh dalam area kerja di dapur itu jadinya nggak bolak-balik. Kalau ngambil ini sama ini tuh udah sejalan semuanya. Mungkin itu masuk dalam contoh bakat disiplin ya. Nah, tapi yang kayak yang dialami Mbak Lina tadi, kalau misalnya itu kita tinggal di rumah sendiri, yang semuanya yang kita menguasai ya lingkungan itu, tapi kan di sini kita berbagi dengan yang lain gitu kan. Dalam hal ini suami dan ada anak yang kayaknya sih gitu. Ya, 2 anak saya yang gede itu sudah ini disiplinnya itu lemah. Jadi jadi kadang-kadang saya masuk kamar anak gitu. Tolong ini kamar dirapihkan, saya bilang. Terus lama-lama kayaknya dia sebel, mamanya ngomong itu mulu gitu. Mama, menurut mama ini belum rapi. Belum, saya bilang gitu. Terus menurut saya, deliberatif saya itu nomor 18. Tadi saya pengen nanya ya. Menurut Uni ini sudah rapi. Oh, nah di situ saya ini, oh oke, berarti saya harus nurunin standar nih buat dia. Saya jangan ini banget gitu kan. Oh menurut dia. Terus akhirnya saya bilang gini ke anak saya, Uni, kita perempuan jangan rapihnya menurut mata kita, tapi menurut mata orang lain juga. Karena saya nggak kebayang kalau dia nanti punya mertua atau suami yang disiplin
kuat gitu kan menurut dia itu belum rapi. Nah loh, kayak gimana dalam artian saya berharap saya bisa mendidik anak gitu kan. Maksudnya dia naikin dong standar rapihnya kayak gitu. Oke. Jangan menurut dia udah rapi, udah kok. Ini memang di sini tempatnya. Saya tanya gitu. Kertas ini memang di sini atau buku ini memang di sini. Iya, emang di situ. Dalam dalam hati tuh ngelus gitu kan. Kok buku ditaruhnya di sini sih gitu. Harusnya kan di situ gitu. Iya, iya, Nah, iya, kayak gitu iya, tuh iya. mungkin kayak gitu ya. Dorongan bakat disiplin gitu kali ya. Terus hal-hal lain ya memang ini sih apa namanya kayak bisa dibilang sih kadang-kadang itu lagi gitu ya. Cuma ya kembali lagi saya harus nerima mungkin karena connectedness saya nomor 1 jadi sudahlah. Ya, Apa ya, ya. namanya? Apa harmoni saya nomor berapa tuh ya? Oh, harmoni nomor 17 sih sebenarnya. Tapi ya mungkin karena komen saya yang abu-abu jadi tidak ada apa namanya? Energi buat menyatakan kejelasan atau bagaimana jadinya lebih banyak ngalah kali ya. Tapi pada dasarnya kayak Mbak Oning pernah bilang apa produktivitas saya itu akan keluar pada saat memang melihat semuanya itu tertata rapi, teratur dan berjalan sesuai dengan aturan. Dan itu saya rasakan setelah belajar TM. Oh iya ya, saya baru sadar pantesan kadang-kadang saya dulu-dulu tuh kayaknya kurang merasa nggak produktif gitu, merasa gitu kan ya, karena saya gimana ya, kayaknya pinginnya sih mamanya itu biasa-biasa aja, Ini santai-santai aja. karena ada developer juga kali ya Bu ya. Ini kan developernya nomor 3 nih. Jadi kayak Ya, pengennya orang lain juga belajar untuk jadi rapi, untuk jadi teratur. Itu tadi ya. ya, Kan anaknya ya, anaknya diajak untuk ikut, ayo ini perlu lebih rapi gitu. Karena standarnya tinggi. ya. Tapi akhirnya saya yang kalah atau mengalah, saya nggak tahu. Pokoknya inilah apa namanya tidak memaksakan gitu. Oke. Ya. Seperti itu Mbak Menarik. Nadila. Nah, kalau tadi berarti belief ini ya Bu Ismi dan teman-teman tadi yang berbakat konsistensi ya. Kalau disiplin tadi kan terkait kerapihan tuh ini ya tentang ya ada standar kebersihan yang perlu dipenuhi gitu ya. Ada beliefnya kan berarti ada standar kebersihan atau kerapihan tinggi gitu ya untuk orang disiplin gitu ya. Nah, kalau dari segi konsistensinya nih beliefnya apa sih? Standar kebersihan dan kerapihan yang tinggi dari dalam Kenapa? diri. Gimana Mbak Nadila? Ya kalau ini kan tadi yang terkait standar kebersihan dan kerapihan dari segi disiplin sepertinya ya. Nah, kalau konsistensinya kira-kira belief-nya apa sih yang dimiliki oleh seorang yang punya bakat konsistensi sehingga dia itu tadi ya cenderung mengikuti aturan atau cenderung memperlakukan orang lain dengan sama gitu kan ya. Konsistensi tadi kata kuncinya adalah fairness gitu ya, kesetaraan atau memperlakukan orang dengan sama. Nah, itu apa sih yang dipikirkan gitu ya ketika memperlakukan orang? Mungkin tadi Bu Ismi contohnya kan pasien VIP itu ya udah diperlakukan sama aja gitu. Nah, apa yang diyakini? Ya, Oh, Mbak Mbak Dila, Lina silakan. itu ya. Kalau aku ya dorongan kenapa aku melakukan konsistensi atau apa? Kita 15 menit. Kita ini ya karena udah mau maghrib. Maghrib ya. Maksimal 15 Abis menit ini, lagi kali ya. Iya, abis ini Mbak Wening kayak. Nah, Mbak Wening cerita apa? Aku Aku belum lihat. juga feedback sama Mbak Wening. Oh, oke. Mbak Wening yang bilang, Mbak Lina ini orangnya takut. Terus Mbak Wening bilang, kayaknya Mbak Lina, apa namanya, kayak di gambar saya itu bendahara atau sekretaris. Saya langsung ya, wow, kok Mbak Wening tahu? Oh, oke. Ya. Nah, Ini itu apa sih yang kalau dipikirkan gitu? keyakinan saya itu, kenapa harus semua sama rata? Kan aturan itu dibuat untuk mempermudah kita dan mempermudah orang lain ya. Oke, Jadi itu juga kalau belief tuh. misalkan sudah dibuat aturan dan dibuat kesepakatan itu pasti yang akan mempermudah kita dan mempermudah orang lain juga. Dan apa ya, kalau kita nggak ngikutin itu, kita bisa jadi bagian yang mempersulit orang lain nggak sih? Udah Ya, aku oke. simpelnya begitu aja. Ya.
Ya, oke, benar juga. Ya, betul. Aku sepakat. Mm, Bisa apa ya, mempersulit orang. Oke. jadi aku pikirnya gitu aja kan, kita nggak mau dipersulit orang lain gitu ya. Jadi kita juga harus ya sudah memudahkan, yang paling bisa kita lakukan yang memudahkan urusan orang lain dengan mengikuti aturan yang ada gitu, atau Ya, ya. kesepakatan yang kita buat bersama. Oke. Ini aku tambahin skill ya. Aku menurutku konsistensi itu bisa melatih skill untuk katakanlah menyusun proses bukan proses sih, SOP. sistem SOP. Ini kan keterampilan juga kan itu kan, menyusun SOP itu juga sebuah keterampilan gitu. Sama Apalagi quality ya? control juga, Mbak. Oh iya, quality control itu ya juga sih, quality control. Jadi kayak misalkan kalau dulu di tempatku kan karena high risk ya, jadi ada K3-nya, dan itu dia harus punya bakat ini kan. Gak mungkin dong dia bilang kayak Bu tadi kan, Bu Ismi ya, kalau di rumah sakit kelas 1, 2, 3 yang membedakan cuman ruangannya dan Oh. itu. Tapi kalau perlakuan kita ke pasien sama gitu. Nah, juga bisa. Kalau bekerja di tempat yang high risk juga gitu. Jadi semua pakai helm ya harus pakai helm gitu kan. Nggak dipilih-pilih kan. Ini juga ada keyakinan demi ini sama sih sama yang pertama ya, demi kenyamanan bersama gitu ya, demi kenyamanan dan keselamatan bersama gitu ya. Mbak Dila sharing sedikit. Mangga, silakan. Kalau saya itu sebenarnya paling kerasa konsistensinya ketika saya berada di tempat baru. Jadi ketika tempat baru ini saya harus tahu dulu nih di sini tuh aturannya kayak apa kayak gitu. Jadi kalau enggak tuh saya bakal bingung banget gitu. Saya nggak tahu harus berbuat apa kayak gitu. Nah, jadi lebih ke situ. Jadi misalnya kayak dulu saya pernah ada peran sebagai, jadi itu project baru dan peran saya tuh di situ peran baru juga. Jadi di angkatan sebelumnya nggak ada. Nah, saya masuk di situ. Sebenarnya banyak kan, ada beberapa orang dengan peran yang sama, tapi dengan kelompok yang berbeda. Tapi kita kayak nggak dikasih panduan gitu. Kita tuh harus ngapain. Itu saya ngerasa banget bingung gitu. What should I have to do gitu. Jadi lebih kayak buat panduan gitu. Ya. Oke. Jadi ya lebih ke panduan gitu. Saya ngelihat di saya tuh konsistensinya buat panduan gitu. Ini juga belief juga kan berarti ya, meyakini bahwa saya tuh butuh panduan kalau ada di tempat baru gitu ya. Betul. Beliefnya memang lebih ke panduan. Oke, ya sepakat. Aku juga konsistensinya kuning, jadi begitu. Kalau nggak ada SOP tuh bingung, stres. Gitu. Ada lagi teman-teman, kita maksimal 6.15. Maghrib sekarang jam berapa sih azan maghrib? Sebelum 6.15 kayaknya ya. 5 menit lagi aja deh. Tergantung kota masing-masing. Oh iya benar. Oh iya ini kan ini ya penjuru Indonesia ya. Oke, kita maksimal 6:10 deh, 4 menit lagi. Atau kita sambil tutup aja kali ya, ada yang mau nambahin lagi nggak ceritanya? Ini sebenarnya kayak sudah mulai kebaca sih, bakat konsistensi itu kayak gimana, bakat disiplin itu kayak gimana, ini tadi disiplin, ya lebih ke semuanya banyak yang berhubungan dengan lingkungan rumah ya, karena kan tadi, banyak yang kesibukannya juga ibu rumah tangga gitu dan ini juga tadi Mbak Lina juga tadi ada ini sih ya, ada lingkungan pekerjaan juga. Di lingkungan pekerjaan. Tapi benar kali ya Mbak Nadila ya, memang perlu misalnya nih dalam tugas atau apa gitu ya. Ini aturannya kayak gimana ya? Pengen tahu aturannya dulu gitu loh. Tambah lagi aktivator saya hitam gitu ya, aktivator nomor 33. Jadi jadinya untuk memulai dulu, enggak ini gimana dulu sih ngerjainnya gitu loh. Kayaknya masih kusut gitu loh. Kalau nggak ada yang aturan jelas tuh kayaknya masih kusut di pikiran saya. Ini mau diapain, mau gimana? Walaupun sudah ada gambarannya kayak gini, saya mau bikin kayak gini, tapi kalau nggak ada SOP-nya gimana-gimana gitu masih tambah lagi aktivatornya hitam, jadinya nggak mulai-mulai kayak gitu loh. Oke. Tambah ragu kalau nggak lihat SOP gitu ya. Oke. Oke, sip. Ini sebenarnya mulai kebayang kan, jadi apa aja sih yang dipikirin oleh seorang
berbakat konsistensi dan yang bakat disiplin gitu ya. Ini harap maklum tadi karena kan kita ceritanya lompat-lompat gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang tidak tercatat harap dimaklumi gitu. Nanti teman-teman boleh bantu melengkapi kalau ada yang punya tadi sempat nyatet-nyatet gitu ya. Tapi mungkin nih karena kita udah mau maghrib juga sambil kita ini aja ya. Kalau aku biasanya di forum diskusi kayak gini lebih suka daripada kita menarik kesimpulan, maksudnya daripada aku menarik kesimpulan gitu ya, kita menarik kesimpulan masing-masing aja dalam bentuk insight gitu. Jadi biasanya aku memancing dengan silakan lengkapi statement berikut ini. Ternyata titik titik titik. Apa sesuatu yang baru yang teman-teman dapat hari ini, mungkin bahkan tentang diri sendiri ya, karena tadi ada yang merasa, aku tidak yakin, tidak merasa bakat konsistensinya kuat gitu, tapi ternyata setelah diskusi hari ini jadi menemukan sesuatu yang baru tentang diri sendiri juga boleh. Silakan ada yang mau mulai duluan, ternyata, apa tuh ternyatanya hari ini? Ada yang sudah dapat insight? Ternyata saya setuju konsistensi dan disiplin saya kuat. Oh gitu Bu Ismi ya, ternyata memang Walaupun kuat gitu. walaupun lingkungan tidak mendukung gitu kan, itu dorongan dari dalam tetap ada gitu loh. Iya. Oh ya, berarti tinggal mencari ini aja ya, ekspresi terbaiknya aja ya Bu Ismi ya. Kalau Ya, tadi, ya tinggal cari ekspresi terbaik supaya lebih produktif seperti itulah ya. iya, siap. Mantap Bu Ismi, terima kasih sudah sharing insight-nya. Ada lagi mungkin yang sudah dapat ternyatanya? Mbak. Mangga silakan Mbak Nurul. Ya, ternyata sore ini saya jadi lebih paham kenapa dengan konsistensi ini saya senang ketika orang lain senang mengikuti aturan. Oke. Ternyata saya senang kalau orang lain mengikuti aturan gitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Terima Benar, kasih. ya. Terima kasih Mbak Nurul. Iya, ternyata gitu ya. Ternyata ternyata happiness is simple. Kalau orang ikut aturan. Happiness is simple buat orang konsistensi. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ada lagi yang mau urun insight-nya? Boleh? Atau kalau nggak sempat, ini udah 6:10. Kalau nggak sempat nanti di grup WA aja ya kita share, nanti aku capture juga deh ini petanya. Kebetulan kita ternyata hari ini baru sampai level keyakinan karena banyak gitu ya. Tapi ya nanti kapan-kapan mungkin kita bisa sampai bedah sampai level identitas dan spiritual. Tapi ini udah lumayan banget kita membedah isi kepalanya orang-orang konsistensi dan disiplin. Jadi tahu gitu ya, ternyata orang-orang konsistensi itu begini, disiplin itu begini. Nah itu ternyatanya aku. Ternyata dengan kita ngobrol bareng terus kita petain berlayer-layer kayak gini, mungkin ini belum lengkap, tapi ternyata kita sudah bisa mulai memetakan apa aja yang bisa kita yang tidak punya bakatnya gitu ya, kita yang bakatnya nggak dominan seperti ini, bisa meniru. Nah, ternyata kita bisa meniru perilaku, kita bisa meniru bahkan mungkin menempatkan diri di lingkungan yang sesuai gitu ya, tapi terus juga kita bisa meniru perilaku sampai melatih skill, sampai juga mungkin menyesuaikan atau mengadopsi gitu ya, mengadopsi belief-nya atau keyakinannya seorang yang punya bakat konsistensi dan bakat disiplin walaupun kita nggak punya bakat kuat di situ. Nah, itu teman-teman insight-nya hari ini, diskusi kita hari ini semoga bermanfaat gitu ya, semoga ada manfaat yang bisa diambil, ada insight atau kesimpulan masing-masing, pembelajaran masing-masing yang bisa diambil untuk mengerjakan tugasnya hari ini, walaupun aku sendiri juga masih tim rapel ya. Tim rapel angkat tangan. Tim rapel. Iya. Saya juga banyak rapelannya, nggak apa-apa kita ini sama. Bu Dery, kenapa Bu Dery? Kayaknya mau nambahin terakhir, mangga silakan. Ikut rapelan kayaknya. Saya ikut rapel. Oh, ikut rapel, tim rapel. Iya deh, baik. Iya gitu ya teman-teman, Mbak Wening juga udah azan, kita juga sudah bentar lagi kayaknya menunggu azan di tempat masing-masing. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini, senang banget hari ini kayaknya lebih ramai dari biasanya, sampai 2 digit nih 10 orang, termasuk aku double device. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman, selamat menyambut maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, selamat mengerjakan tugas.
Makasih Mbak Dila. Makasih, Iya, makasih makasih semua. semua. Aku tutup ya. Ya. Dadah.